Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam wargi warahmatullahi pemilih, dimanapun kalian berada, ketemu lagi kita di podcast KPU Kabupaten Bandung. Ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan bersama saya Devi Agustinia. Wargi pemilih, nah di episode kali ini kita akan tentu saja ya masih ngobrol-ngobrol seru nih seputar dunia demokrasi dan kepemiluan. Setelah episode selanjutnya kita banyak menghadirkan bintang tamu dari berbagai kalangan. Sekarang siapa bintang tamu kita pada episode kali ini? Beliau juga telah malang melintang nih di dunia kepemiluan sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan. Langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamu kita pada episode kali ini, yaitu Pak Pendi Eko. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak terima kasih nih udah berkenan hadir di podcast Iya. KPU Kabupaten Bandung ya Pak ya. Iya. Baik, warga pemilih, karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, kita juga menjaga jarak. Izinkan kami untuk membuka masker dalam bincang-bincang kali ini. Boleh Pak Pendi kita buka maskernya? Siap, Bu. Terima kasih. Udah siap nih Pak, kita berbagi pengalaman. Oke, Bu. Ya. Nah, warga pemilih mungkinnya nanti yang menyaksikan ya udah ada yang kenal ataupun mungkin belum kenal ya Pak Pendi. Boleh memperkenalkan diri dulu dong. Siapa sih seorang Pak Pendi Eko ini? Iya, Boleh siap. nih. Terima kasih Bu Devi, wargi-wargi semua yang menonton kegiatan ini. Nama saya Pendi Eko Mardiana. Kebetulan saya mulai penyelenggara 2015 ya. 2015 ya. Pemilihan Bupati, 2018 pemilihan Gubernur, Ya. 2019 pemilu. Itu. Berturut-turut ya Pak ya? Berturut-turut ya. Dan kemarin di 2020. Iya, 2020 pemilihan Bupati. Mungkin itu yang Sebagai kedua kali. Ketua PPK. Ketua PPK di Kecamatan Ranca Ranca Bali, Bali iya, ya Pak iya, tuh. iya. Teman-teman ya di Ranca Iya, Bali Ranca Bali. nih. Nah, Pak Pendi ya malang melintang tadi ya sebagai Iya. penyelenggara, membantu kita juga KPU bersama-sama ya Pak ya, Iya, kita siap. mengawal demokrasi di di Kabupaten Bandung Betul. ini. Nah boleh dong Pak cerita nih pada wargi pemilih gimana nih pengalaman seorang Pak Pendi tentunya di ranah kecamatan ya Pak ya. Iya. Nah kita kan di ranah KPU nih, di tingkat kecamatannya gimana nih problematikanya, catatan mungkin ada pengalamannya khususnya di pemilu 2019 nih Pak. Oh, Kan iya. serentak ya, Iya, pertama kali serentak, serentak iya, dengan iya. 5 kotak suara. Iya, iya. Nah bagaimana nih? Boleh dong berbagi. Terima Ya. kasih Bu Devi, wargi pemilih di Kabupaten Bandung. 2019 itu memang hal yang dikatakan baru enggak ya. Dikatakan enggak juga memang baru. Pengalaman yang sangat teringat di hati saya waktu 2019 itu kesiapan fisik. Karena mau tidak mau dengan 5 kotak suara ini fisik harus betul-betul disiapkan. Betul. Dua, kekompakan itu sangat perlu ya, kolektif kolegial. Di PPK ada 5 komisioner, terus 3 sekretaris ya. Kekompakan sangat perlu, bahkan koordinasi dengan PPS dan yang lainnya harus perlu. Yang memang sangat terkesan oleh kami waktu 2019 itu, kapanpun 24 jam itu harus siap. Siap ya. Harus siap instruksi dari KPU. Kondisi apapun, kondisi gitu ya, apapun, dimanapun. dimanapun harus siap. Kan belum lagi menghadapi eksternal yaitu partai politik atau Iya, peserta di situ. Itu memang yang sangat berkesan bagi kami gitu. Tapi berkat KPU Kabupaten sangat intens, terus kami juga di lapangan memang dari mulai terikat oleh pengangkatan PPK, kita harus siap ya. Iya. Sehingga tidak ada alasan kita tidak siap. Alhamdulillah ternyata dengan koordinasi yang baik bisa lancar. Koordinasi bertingkat tadi ya Pak ya, Iya, mulai dari iya, kita KPU, betul. kecamatan, Iya. tingkat desa, kelurahan. Betul. Iya, itu Betul kan. sekali itu. Tentu pasti. Iya. Itu yang bikin pelaksanaan pemilu di 2019 dengan 5 kotak yang kata Iya. orang memakan Iya, fisik emang iya. terutama ya Betul, Pak. betul. Banyak korban Betul. itu ya Pak ya? Iya, betul. Di Ranca Bali gimana tuh Pak? Kalau di Ranca Bali alhamdulillah gitu kan hanya ada di tataran teknis ya KPPS, karena tak kalah perhitungan suara, kotak suaranya banyak, terus ukuran kertasnya juga banyak. Iya. Kalau sakit-sakit biasa ada, tapi untuk sampai meninggal tidak ada. Alhamdulillah kan gitu, alhamdulillah kan gitu.
Ya itu juga baru ya buat KPPS terutama mungkin ya. Baru sekali. Sampai dini hari atau sampai besoknya ya Pak ya? Oh itu saya. Paling lama berapa tuh Pak di Ranca Bali? KPPS itu paling lama jam 3 malam baru nyampe ke desa, ke PPS gitu kan. Desa diperbaiki untuk persiapan rekap di kecamatan. Itu jam ya terbayang oleh Bu Depi, terbayang warga pemilih terbayang juga kan gitu. Beres jam 1 ditutup perhitungan suara sampai jam 6. Jam 6 jam 7 kalau lancar. Nah baru rekap itu dari jam 7 itu ada sampai jam 13 untuk pengisian model formulir, karena formulir C1 cukup banyak kan gitu. Belum lagi eksternal, saksi misalkan minta hasil cepat dan seterusnya. Jadi konteksnya fokus, jaga stamina, kekompakan di leading sektor dengan struktural yang berbeda. Iya betul, itu kuncinya. Kuncinya kan ya. Sehingga di Ranca Bali mayoritas sukses ya Pak. Alhamdulillah. Dengan partisipasi berapa tuh Pak waktu 2019? Kalau tidak salah 80,6%. Bagus ya Pak ya, Ranca Bali ya. 80,6%. Walaupun mayoritas itu di Ranca Bali itu ini ya Pak. Petani, perkebunan, betul. Pegawai perkebunan ya. Di Ranca Bali ada 5 desa. Yang beragam pekerjaan itu cuma di Alam Endah, 4 desanya itu perkebunan, gitu kan. Jadi salah satu syarat perkebunan ya harus bekerja sama dengan pimpinan perusahaan, juga bisa memahami itu kan. Betul. Nah, itu luar biasa ya Ranca Bali gitu ya dengan demografisnya, letaknya luar biasa. Nah itu untuk pemilu 2019 Pak. Betul. Nah 2020 kita menghadapi hal baru lagi pandemi. Betul. 2019 dengan 5 kota, kita pikir 2021 kota cincai lah gitu ya bahasa sekarang. Betul. Tapi ternyata kan pandemi nih, gimana nih pengalaman Bapak lagi nih menghadapi pandemi? Iya, betul Bu ya. Saya terpikir apa yang dikatakan Ibu tadi, warga-warga pemilih 2020 itu enak. Apalagi kita ketahui calon cuma 3, satu kotak suara. Ternyata dengan adanya wabah COVID, wabah dunia, internasional, nasional, saya bersyukur juga ternyata mengalami sebuah hajat hidup demokrasi rakyat dalam kondisi pandemi gitu kan. Memang tidak ada perbedaan Bu, yang ada perbedaan itu disiplin protokol kesehatan. Iya betul. Gitu. Alhamdulillah ya di Ranca Bali, Ibu juga ketahui warga pemilih kemarin PPK Ranca Bali dapat pengaturan protokol kesehatan terbaik. Luar biasa Ranca Bali. Itu kan gitu. Itu juga tetap serta kerjasama sosialisasi ke masyarakat, di mana wabah ini sangat merajalelanya tak kala kita melanggar protokol kesehatan. Gitu. Tapi di samping juga itu ya Pak ya, kita juga tetap harus mengingatkan jangan takut ya Pak ya untuk warga khususnya Ranca Bali untuk datang ke TPS. Jangan takut. Saya begini, biasakan Anda hidup dengan kebiasaan yang baru gitu kan. Saya sampaikan ke penyelenggara, ke masyarakat gitu. Apa susahnya sih kita jaga jarak? Apa susahnya kita ini pakai masker? Apa susahnya kita cuci tangan sebelum apapun? Apalagi ya dengan tanda kutip nih warga pemilih sebagai umat Islam 5 waktu itu kan kita biasa cuci tangan gitu kan. Yakinlah dengan kondisi kita. Alhamdulillah ya gitu kan, mudah-mudahan sampai hari ini COVID kita mudah-mudahan cepat hilang kan gitu. Itu kan gitu. Tapi partisipasi waktu pandemi juga alhamdulillah masih 80% loh. Tapi tingkat kabupaten pun meningkat ya Pak ya. Justru kemarin kan agak turun ya. Waktu pemilihan bupati agak turun dari pileg ya. Saya tapi kami masuk 10 besar di bawah Kertasari dan Ibu 80%. Dan gitu. Gitu. Ranca Bali makanya selalu masih di atas ya Pak ya. Alhamdulillah. Berkat kerjasama tentu saja ya balik lagi tadi. Nah ngomong-ngomong soal kerjasama, koordinasi, sinergitas tadi ya Pak ya. Nah pengalaman Bapak nih khususnya mungkin di ranah Ranca Bali sebagai ketua PPK, gimana nih Pak hubungan Bapak dengan Panwascam, Polsek setempat, stakeholder setempat lah, boleh mungkin berbagi? Iya, awalnya memang hubungan ini kan turun naik, ada baik, ada tidak baik, tergantung mudah ya Pak ya menjalin. Tergantung kita menginisiasi. Iya. Saya dengan karena amanah ya setiap rapat di KPU Kabupaten, tolong gitu kan, walaupun di PKPU cuma dengan Panwas, tapi tolong ini stakeholder yang ini harus minimal lah, kula nuhun kan gitu, memberitahu, menyampaikan informasi. Alhamdulillah dengan Panwas
setiap mau ada kegiatan saya datang dulu ke Panwascam, bicara ini dari ranah kami, termasuk Panwascam pun kalau ada masalah-masalah bisa menyampaikan, karena tujuannya tujuan baik supaya rakyat tidak tertekan oleh kegiatan demokrasinya, bisa terlayani. Terus dengan kecamatan dalam hal ini Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, alhamdulillah gitu kan, karena salah satu syarat Bu. Iya, dari situ ya Pak ya, dari sudah situ, bisa berjalan dari lancar. situ. Dan kebetulan memang dicontohkan dari KPU Kabupaten. Karena kan ini berjenjang. Iya, berjenjang. KPU Kabupaten dengan Pak Kapolres, dengan Pak Bupatinya misalkan. Datang ke kecamatan dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, datang ke desa dengan kepala desa. Karena ini bukan hajat penyelenggara, warga-warga pemilih harus diingat, termasuk warga-warga pemilih juga sangat menentukan kegiatan. Iya, pasti. Gitu kan, Iya. itu ya, yang terasa oleh kami lah kan gitu. Ya kita juga kan penyelenggara untuk memfasilitasi pemilih ya Oh, Pak betul. ya. Betul. Pemilih juga peserta Iya, gitu iya, kan yang itu mengikuti dia. pemilu gitu. Nah, itu tadi kan sinerginya di Rancabar itu ya Iya, insya Allah insya Allah. berjalan dengan baik, lancar ya Pak. Amin. Silaturahmi terutama ya Iya, Pak ya, kalau betul. kayak gini tuh biasanya Betul. kayak gitu. Nah, Bapak tuh kan udah 5 tahun mungkin ya Pak ya? Lebih ya Pak ya? Ya, dari 2015 Bu, saya ketua PPK. Ketua ya? Ketua PPK Bupati 2015. 2018 pemilihan gubernur. 2019 kemarin pemilu. 2020 4 kali saya. 4 kali jadi ketua PPK. Iya. Mungkin penyelenggaraan tidak lagi, kecuali kalau KPU mengadakan RW ya saya siap aja. Nah, dari 4 kali mungkin tuh jadi ketua nih Pak ya. Ya. Boleh nggak sih ngasih apa ya saran atau gimana masukan buat warga pemilih nih nanti generasi berikutnya nih, kan ada periode ya Pak ya, Ya, untuk tingkat ya, PPK ya. termasuk tingkat kabupaten juga. Generasi berikutnya siapa tuh tertarik menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan nih sebagai PPK. Bapak nih yang udah berpengalaman nggak memberikan tipsnya mungkin? Ya, yang pertama ya. Ya, pasti disiapkan. Ya, tip lah ke warga-warga pemilih. Mau di mana kita? Kalau jadi pemilih jelas asal terdaftar di DPT. Jadi pemilih lah yang berintegritas, pemilih yang rasional, kan gitu. Pemilih yang memang pemilih kucing dalam karung, kan. Betul. Terus kedua, saya mohon juga ke warga-warga pemilih yang sudah memenuhi syarat ikut juga berpartisipasi sebagai penyelenggara. Mulai dari KPPS, PPS, PPK, bahkan KPU sekalipun. Iya betul. Asal secara normatif sudah bisa sudah memenuhi syarat. Jangan takut karena generasi ini akan terus berubah tanpa kalian-kalian yang milenial ini, kami ini sudah tua gitu kan. Saya sudah terkena periode kan gitu. Jadi jangan takut, ternyata indah jadi penyelenggara kalau penyelenggaranya yang enjoy, indah jadi pemilih kalau pemilihnya yang memang rasional, pemilih yang berintegritas. Enak juga kalau ingin main di partai politik ya main juga kaum milenial, tidak salah karena demokrasi ini bukan milik salah satu pihak. Itulah kira-kira. Iya. Jadi kan menyukseskan pemilu itu bukan cuma hanya dari sebagai pemilih ya Pak ya, penyelenggara gitu. Penyelenggara itu banyak. Iya. Tadi KPU ya Bawaslu bisa. Bawaslu bisa. Iya. Tingkat PPK, tingkat desa, Iya. sampai tingkat TPS itu jadi KPPS. Penyelenggara. Ayo kita berkontribusi menyukseskan pemilu. Apalagi yang ini Bu Devi ya. 2024 mungkin pengalaman yang baru juga. Baru lagi tuh Pak. Baru Serentak lagi karena serentak antara nasional dengan lokal disatukan. Iya. Itu pengalaman tertentu. Kalau saya tidak terkena periode, saya ingin juga berpartisipasi. Pasti ya Pak ya. Ingin seneng gitu rasanya gitu kan gitu. Justru dinanti ya. Iya, bahkan jadi penyelenggara itu warga-warga pemilih jangan takut, kita jadi kenal dengan semua pihak. Iya. Gitu kan? Iya betul. Gitu kan, kenal dengan semua pihak. Bahkan ilmu dengan masyarakat, kita ini bergaul dengan masyarakat, ingin bermanfaat dengan masyarakat. Nah, kuncinya warga-warga pemilih ini kaum milenial jadi penyelenggara, sehingga kita mau tidak mau. Contoh DPT ada orang yang dokumennya tidak lengkap, ini kita harus siap melengkapi. Itulah. Iya. Salah satu itu dari sekian banyak pengalaman ya Pak ya. Iya. Nah, tadi nih udah sempat kebahas untuk pemilu 2024. Lagi-lagi menghadapi hal baru gitu ya. Nah, Bapak nih sebagai yang nanti habis periode mungkin tetap aktif bisa sebagai apa aja ya Pak? Iya. Tidak sampai di sini habis periode langsung vakum gitu. Pasti Bapak Endi akan aktif membantu penyelenggaraan. Nah,
Mungkin ada nih dari Bapak masukan atau rekomendasi nih untuk penyelenggaraan nanti pemilu atau pemilihan ke depan, terutama kita 2024. Ya, yang pertama bukan saya ingin terus ya, kalau bisa periodisasi ya dicabut lah kalau bisa. Karena apa? Karena kendalanya ke KPPS. Kalau periodisasi masih diberlakukan dengan berjenjang ini, kendala juga ke KPPS kan gitu. Apalagi kan dengan pandemi kemarin usia dibatasi gitu kan. Terus yang kedua, masukan saya, memang kan kalau saya sebagai penyelenggara apapun yang ditugaskan KPU, baik pusat maupun kabupaten, saya laksanakan. Tapi saya sebagai pribadi menyarankan terutama aturan gitu kan. Aturan ini harus betul-betul, jangan sampai tak kala ada masalah baru aturan itu terasa kurang jelasnya. Karena kita ini sebagai penyelenggara, dengan bahasa lain kita sebagai wasit, di sisi lain kan ada peserta. Iya. Kalau belum ada kalah menang itu tidak ada masalah bagi penyelenggara, tapi tak kalah kalau sudah ada yang kalah, penyelenggara nyerang, peserta nyerang kita gitu kan. Aturan lah yang harus betul-betul diperbaiki. Apalagi sekarang kan ada campur tangan komisi PKPU saja, ada campur tangan komisi 2 kan gitu sekarang. Terus yang terakhir, saya berharap dalam rekrutmen nanti ya tetap apa yang sudah biasa dilakukan KPU benar-benar dilaksanakan kan gitu, dan ada partisipasi dari warga. Dan kepada KPU kabupaten terutama sosialisasi harus lebih banyak gitu. Supaya memasyarakat lah gitu, persis sampai ke pelosok sampai gitu ya. Misalkan pas kala KPPS itu serentaknya warga itu PPS, PPK gitu, seakan-akan mau audiensi ya semacam kontes dangdut lah gitu. Peserta itu semakin itu gitu, sehingga kalau banyak partisipasi jadi penyelenggara, mudah-mudahan nanti barulah jadi pemilih ya. Pemilih itu Bu kira-kira ya dari sisi seorang Pak Pendieko nih yang kan mau gitu. minta berpengalaman. Habis periode ya Pak ya, nanti ya. Tapi insya Allah kita akan ada regenerasi yang tentu semangatnya sama seperti Pak Pendi. Nah Bapak, mungkin banyak ya yang suka duka menjalani sebagai penyelenggara ini. Ada nggak sih Pak satu hal yang tidak terlupakan gitu Pak? Ada. Boleh dong berbagi. Ini ya, saya terasa lah 2000 kemarin lah ya pandemi 2020, saya udah beres perhitungan suara. Jam 7 sudah beres sidang gitu kan, tak kala ada instruksi dari pihak gudang boleh dibawa si kotak, mau diangkat ke mobil, kata si rekap karena ada sistem perhitungan secara elektronik tidak boleh, saya nunggu sampai setengah 2. Jam 2 malam baru itu si kotak dikirim ke gudang KPU. Itu masih ingat saya gimana mencocokkan si rekap yang harus dimasukkan kepada aplikasi. Dari aplikasi kami sudah masuk tapi KPU belum gitu. Itu di situ sedih, marah bersatu di situ. Tapi ya udah jadi penyelenggara ya itulah harus dirasakan gitu. Itu Bu yang sangat terasa gitu. Terbaru kemana terasa. Terus yang kedua lagi ini saya 2019 ya 2019 ada kejadian di Cipela jauh sekali. Pas waktu ini pas waktu mau pemungutan suara ada telepon dari PPS, Pak kurang ini. Bayangkan itu logistik sudah di-share, sudah ini. Saya telepon coba cari lagi. Ternyata ada di KPPS-nya di bawah gitu kan. Di bawah tidak terhitung logistik. Bayangkan dari Cipela jauh. Gitu kan kalau kurang gimana gitu kan. Itu juga sangat, karena kan waktu mau pemungutan suara itu si pemilih banyak yang sabar, banyak yang tidak sabar kan gitu dan seterusnya kan gitu. Itu terus lagi yang terakhir saya kalau di Ranca Bali itu kan kalau di kecamatan tidak bisa tidur malam gitu, karena dinginnya. Dingin tidak bisa tidur. 2018 saya 3 hari 3 malam di sana nggak tidur gitu kan. Nah itulah sehingga vitamin apapun kami makan gitu. Itu jadi penyelenggara itu harus siap sehat gitu kan, harus siap sehat fisik, dan pikiran dan saya terus terang gitu kan kepada wargi pemilih ini, kalau kita jadi penyelenggara kita sudah hobi dulu. Jangan penyelenggara dulu baru hobi gitu kan. Kalau sudah hobi dulu ya seperti mancing hobi,
jam 4, jam 3 ikan belum ditungguin, ya, ditungguin ya itulah Bu kira-kira. Iya benar-benar ya. Harus dari hati dulu nih mau ngejalanin gitu ya sepenuh hati, insya Allah dimudahkan ya walaupun dengan berbagai dinamika gitu ya. Nah, warga pemilih gimana nih berbagi ceritanya Pak Fendi tentu seru ya dan itu sebagai gambaran mungkin nanti bagi pemilih siapa tahu yang berminat nanti bisa menjadi penyelenggara gabung bersama kita menyukseskan kepemiluan dan demokrasi di Kabupaten Bandung khususnya kan untuk Kabupaten Bandung juga ya. Nah, Bapak terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol. Oh, sama-sama. Gak kerasa kan ya? Nanti insya Allah kan ditonton nih di channel YouTube kitanya. Jangan lupa untuk subscribe, like. Nanti insya Allah banyak informasi yang kita berikan. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Fendi buat kehadirannya, berbagi pengalamannya. Terima kasih ya Pak ya. Baik warga pemilih, demikianlah obrol-obrol seru kita tadi berbagi pengalaman dengan Pak Fendi Eko sebagai mantan Ketua PPK di Kecamatan Ranca Bali. Baik, sampai di sini episode kita. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast KPU Kabupaten di channel YouTube KPU Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.